tas ya. Oke, ini dia. Wah, ini ada gambar saya nih. Oke, teman-teman. Siap ya. Jadi bicara tentang kepabeanan ya teman-teman, pasti yang tergambar di benak kita semua kepabeanan itu ya, apalagi dengan seragamnya yang ya hitam pakai ya bros-bros itu ya seolah-olah menakutkan gitu ya, seolah-olah wah ini fungsinya ya memberatkan gitu ya, fungsinya apa namanya lebih ke cenderung ke memberikan suatu ancaman mungkin ancaman ya. Tapi sebenarnya ya ini di mata kuliah ini semoga teman-teman tercerahkan. Pabeanan itu memiliki fungsi ya yang sangat besar sekali ya, yang sangat penting sekali di dalam mendukung industri ya yang disebut dengan fasilitas kepabeanan. Nah, di materi inilah kita akan sampaikan ya materi fasilitas kepabeanan ini ya. Nanti teman-teman akan benar-benar memahami ya mudah-mudahan berbagai jenis ya fitur-fitur fasilitas yang bisa dimanfaatkan ketika nanti rekan-rekan mahasiswa menjadi ahli kepabeanan atau di dalam perusahaan ya bagaimana melakukan tax planning salah satunya memanfaatkan sejumlah fasilitas di bidang kepabeanan yang tentunya nanti akan meningkatkan daya saing perusahaan ya dan pada akhirnya akan berkontribusi kepada ya pengembangan ekonomi nasional dan juga tentunya dari sisi negara ya dengan meningkatnya perekonomian akan mengenerate ya revenue penghasilan dari pendapatan pajak gitu ya teman-teman. Jadi cara berpikir kita sebelum saya jelaskan masing-masing fasilitas yang ada di bidang kepabeanan ya ini kembali saya ingatkan tugas dan fungsi ya dari kepabeanan di dalam undang-undang kepabeanan memang di sini ya menitik beratkan kepada pengawasan. Ya. Seolah-olah fungsi inilah satu-satunya yang ada di pundak bea cukai. Ya. Pengawasan atas apa? Lalu lintas barang ya yang masuk ataupun keluar. Ya. Yang masuk ini artinya impor ya teman-teman. Yang keluar ini artinya ekspor. Ya. Serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ya. Nah, definisi impor kemarin sudah saya jelaskan. Ya, ada impor secara yuridis. Kamu masih ingat ya? Itu nanti ditengok lagi di YouTube-nya apa itu impor secara yuridis, apa itu ekspor secara yuridis, gitu ya. Karena nanti ya sangat terkait dengan titik cut off ya, titik apa namanya kalau bahasa hukumnya itu tempus delicti, waduh susah banget ya. Kapan ya diberlakukannya berbagai ya ketentuan-ketentuan ya baik itu ketentuan pajak ya ketentuan tarif bea masuk termasuk di dalamnya ketentuan lartas kapan diberlakukannya kapan ya eh, timbulnya kewajiban kapan timbulnya utang ya utang pajak ya utang bea masuk gitu ya teman-teman itu penting sekali ya maka ada istilahnya impor secara yuridis dan ada istilahnya impor secara de facto kemarin kalau teman-teman masih ingat ya kembali ke slide yang sebelum ini ya jadi impor secara yuridis ya teman-teman itu adalah ketika barang tersebut melewati ya melewati apa garis batas ya tapi secara fakta nanti ya secara fakta ya sebenarnya impor itu baru terjadi ketika dia ada di pelabuhan atau di kawasan pabean ya di sini ya saya di sini nih teman-teman nih di mana nih eh, Tanjung Priuk ya di sini bea cukai ada di kawasan-kawasan ya istilahnya kawasan pabean ya kalau bahasa gampangnya sih pelabuhan ya ada di Tanjung Priuk ya kalau di Jakarta ya kalau di Bandung juga ada ya Gede Bage jadi Gede Bage itu sebenarnya pelabuhan ya teman-teman ya pernah ya ke Gede Bage ya itu sebenarnya pelabuhan, tapi dia disebut dengan pelabuhan darat ya, dry port ya. Itu bagian fasilitas juga. Kenapa ada dry port? Ya, itu fasilitas di bidang kepabeanan juga fungsinya adalah mendekatkan pelayanan kepabeanan kepada
ya importir pengguna jasa. Jadi itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ya industri gede bage ya, daripada dia clearance customnya di Tanjung Priok ya, makan waktu, makan biaya ya. Jadi barang tuh langsung ya begitu dari kapal langsung naik ke kereta ya dalam hitungan jam ya sudah sampai di Bandung, tidak sampai nginep di pelabuhan karena biaya di pelabuhan Tanjung Priok mahal ya, demurrage istilahnya teman-teman ya, demurrage. Kemudian juga ada biaya-biaya apa namanya sewa seperti apa namanya biaya bongkar ya, biaya muat, biaya tracking ya kan, itu semua biaya ya. Apalagi kalau sudah over apa namanya overstay itu kena yang tadi demurrage itu ya, yang tarifnya bisa berkali-kali lipat gitu ya kalau dia sudah lama ditimbun di dalam pelabuhan. Makanya ada fasilitas dry port ya di sini di kawasan Gede Bage agar ya langsung dikirim lewat apalagi dikirimnya lewat kereta ya, langsung dari pelabuhan Tanjung Priok lewat jalur kereta ya dikirim ke Gede Bage. Jadi cepat sekali ya teman-teman. Mungkin sekitar 3 sampai 5 jam sudah sampai di Bandung ya barang impor tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, kapan impor itu secara de facto terjadi ya, artinya di situ melekat kewajiban kepabeanan ya, terutang bea masuk dan terutang pajak dalam rangka impor adalah pada saat dia nanti diberitahukan dengan PIB ya, pemberitahuan impor barang. Teman-teman kemarin sudah tahu, sudah lihat cara mengisi PIB, sudah saya peragakan ya, teman-teman bisa ya tonton lagi di YouTube saya ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, impor adalah ya kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean ya. Dari luar daerah pabean ya, LDP ya, dibawa oleh pengangkut ya ke dalam daerah pabean gitu ya. Nah, terjadinya impor secara faktual itu adalah di kawasan pabean. Terjadinya impor secara faktual terjadi di kawasan pabean. Kalau dia belum ada di kawasan pabean dan belum disampaikan pemberitahuan impor untuk dipakai, ya sebenarnya ya dalam terminologis undang-undang kepabeanan dia belum impor teman-teman ya, baru impor secara yuridis, belum impor secara de facto, belum impor secara kenyataan gitu ya. Nah ini pelan-pelan memahami definisi ini karena ini penting sekali, banyak yang tidak paham gitu ya, dikiranya semua barang yang masuk itu adalah barang impor secara faktual, padahal tidak ya, karena ada jenis-jenis impor lain yang sebenarnya dia ya menunda kewajiban ya, menunda kewajiban ya, atau bahkan ya sama sekali di, tidak diberikan, sama sekali tidak wajib untuk membayar bea masuk ya, pajak, termasuk kewajiban-kewajiban di bidang kepabeanan lainnya. Misalnya ini ya, misalnya impor sementara ya, impor sementara. Dia impor juga, tapi beda dengan impor untuk dipakai, gitu ya. Impor ke tempat penimbunan berikat. Nah, ini teman-teman nanti ada banyak jenis tempat penimbunan berikat. Apa itu tempat penimbunan berikat? Yaitu tempat penimbunan berupa gudang, ya, bisa juga berupa kawasan, bisa juga berupa tempat pabrik pengolahan, ya, termasuk juga tempat untuk apa namanya barang pameran, ya, di mana di situ diberikan fasilitas berupa penundaan, ya, penundaan. Jadi dia tertunda kewajibannya sampai nanti dia ya secara de facto ya, secara real diimpor, dimasukkan ke dalam daerah pabean yang disebut dengan fasilitas tempat penimbunan berikat. Nanti banyak banyak jenisnya, ada gudang berikat, ada kawasan berikat ya, ada logistik, pusat logistik berikat ya, ada apa lagi? Ada juga toko bebas bea. Toko bebas bea teman-teman pasti kalau ke luar negeri ya, di bandara pernah lihat itu ada namanya toko bebas bea. Ya, itu juga bagian dari fasilitas kepabeanan. Memang fungsinya kalau toko bebas bea adalah untuk keperluan ya apa industri pariwisata gitu ya. Jadi tujuannya agar para eh, turis-turis gitu ya yang membeli barang di toko bebas bea tersebut ya tidak dikenakan
biaya masuk karena memang barang tersebut ya akan diekspor kembali ya, akan dibawa ke luar negeri ya teman-teman ya. Kemudian fasilitas TPS lainnya. Nah, ini termasuk tadi contohnya dry pot Gede Bage ya. Apa bedanya TPS dengan TPB ya? Ada tempat penimbunan berikat, ada tempat penimbunan sementara ya. Bedanya tadi ya, kalau di TPS ini sebenarnya dia ya tempat untuk dilakukan ya penimbunan sementara. Dari namanya sudah ketahuan itulah penimbunan sementara ya. Jadi dia hanya sementara waktu sambil menunggu proses custom clearance ya teman-teman ya. Dia ditimbun di TPS. Karena terkadang eh, di barang impor tersebut tidak bisa langsung dikeluarkan ya. Mereka harus mengurus perizinan dulu ya, atau mereka mengurus perihal apa administrasi di pelabuhannya ya, sehingga dalam proses itu dia harus ditempatkan di tempat penimbunan sementara. Dan ini ada fasilitas TPS lainnya tadi seperti misalnya Gede Bage ya yang ada di Bandung ya, itu juga merupakan fasilitas. Jadi dia tidak ditimbun di pelabuhan ya. Kenapa tidak ditimbun di pelabuhan ya? Karena tadi itu ya, kalau ditimbun di pelabuhan ya biasanya akan menimbulkan biaya yang lebih ya tinggi ya. Beda kalau ditimbun di tempat dry pot yang lebih dekat dengan lokasi dari si importir ya. Teman-teman tahu juga yang namanya angkut lanjut dan angkut terus ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya pelan-pelan ya. Apa itu angkut lanjut dan angkut terus? Ada yang tahu? Ya, angkut lanjut dan angkut terus. Apa? Ada yang tahu? Bedanya apa angkut lanjut dan angkut terus? Ada yang tahu? Coba saya tes. Impor yang diangkut lanjut dan diangkut terus. Ini istilah undang-undang kepabeanan ya. Siapa ya? Biasanya yang hidupin kamera dia yang kena. Yang matiin kamera aja ya. Saya coba nih, ada nggak orangnya nih? Eh, coba, langsung hidupin kamera semua nih. Saya coba ini ya, Intan mana Intan nih? Langsung hidupin kamera semua. Intan mana Intan nih? Ada nggak nama? Ada orangnya nggak? Halo, halo. Tes, tes. Oh ada. Iya, Bapak ada hadir. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa coba bedanya angkut terus dan angkut lanjut dari kacamata undang-undang kepabeanan? Nah, denger nggak angkut lanjut sama angkut terus? Belum pernah. Pernah ya? Coba kira-kira menurut Intan, apa sih bedanya impor yang diangkut lanjut dengan impor yang diangkut terus? Bedanya Baik, apa? Mm, em, setahu saya kalau misal barang angkut terus tuh barang mm, yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Oh gitu. Sedangkan barang diangkut Mm, lanjut, barang yang mm, diangkut dengan sarana pengangkut melalui mm. kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ih, pinter banget ya. Sampai pas banget gitu jawabannya. Sampai ya titik komanya pas gitu. Itulah kecanggihan internet. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Kita Bapak manfaatkan sebelumnya aja. minta maaf saya izin off cam soalnya lagi Oh, di luar. oh, lagi di luar. Oke deh, nggak apa-apa deh. Apa-apa. Takut tidak. Iya, nggak apa-apa deh. Aman. Semoga sehat-sehat selalu. Gitu ya. Jadi angkut lanjut dan angkut terus tuh. Jadi tadi intinya kalau angkut lanjut itu dia pindah ya teman-teman ya. Pindah atau berganti sarana pengangkut. Gitu ya. Itu angkut lanjut. Kalau angkut terus dia tetap di sarana pengangkut. Ya, itu ya. Jadi kalau yang diangkut lanjut atau angkut terus, dia itu sebenarnya ya, tujuannya ke tempat lain ya. Nah, bukan di pelabuhan yang kapal itu sandar gitu ya. Nah, kalau dia diangkut lanjut ataupun diangkut terus, ya, maka dia sebenarnya belum terjadi impor secara de facto. Ya, belum terjadi impor secara de facto, impor secara real, secara kenyataan. Maka di situ sebenarnya belum berlaku, ya.
kewajiban kepabeanan yang melekat terhadap barang-barang tersebut, baik berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor, ataupun ketentuan larangan dan pembatasan. Gitu ya teman-teman ya. Berikut juga ekspor kembali. Nah, ekspor kembali ini apa? Ya, ekspor kembali ini barang yang diekspor, barang yang tadinya uh, diimpor kemudian diekspor kembali ya, atau reekspor. Jadi ekspor kembali atau reekspor ini ya merupakan kelanjutan dari impor sementara ya. Jadi kalau barang diimpor sementara dia harus diekspor kembali, ya kan? Harus reekspor atau ekspor kembali ya. Kalau barang impor sementara ini memerlukan perizinan teman-teman ya. Jadi dia harus mengajukan izin dulu ke kantor pabean, ke kantor bea cukai ya sebelum dia melakukan impor ya sehingga nanti diberikan pembebasan bea masuk. Kemudian dia juga mempertaruhkan jaminan ya sehingga dia tidak perlu membayar ya cukup dengan mempertaruhkan jaminan. Nanti ketika barangnya diekspor kembali maka jaminannya dikembalikan. Tapi bisa saja ketika barang impor tersebut ternyata tidak diekspor kembali, artinya tetap dipertahankan di NKRI ya, di Indonesia, maka dia ya harus membayar biaya masuk plus denda ya, ada dendanya. Ya, dendanya berapa? Dendanya sebesar 100% ya kalau dia tidak jadi diimpor. Ya, kenapa kok ada dendanya, Pak? Kan orang nggak tahu, Pak, barangnya mau diekspor kembali atau mau diimpor ya. Di sini kan dia sudah memanfaatkan fasilitas ya. Karena kalau tidak didenda nanti semua orang bilangnya impor sementara Pak. Saya nggak impor terus menerus ini Pak. Nanti barangnya impor sementara ya. Tahu-tahu pas sudah jatuh tempo nggak jadi impor sementaranya ya. Dia tetap di Indonesia barangnya itu ya. Ini kan bisa jadi modus ya teman-teman ya. Bisa jadi modus untuk menunda kewajiban pembayaran. Makanya di sini harus dipahami ya harus apa namanya diwaspadai diwaspadai di dalam. Nah, ini saya sebagai orang praktisi kepabeanan ya memberikan wanti-wanti kepada teman-teman yang nanti mungkin akan juga menjadi ahli-ahli kepabeanan di dalam nikmatnya fasilitas kepabeanan ada tanggung jawab yang melekat gitu ya. Yang itu berupa sanksi yang lebih besar ya daripada barang tersebut tidak mendapatkan fasilitas. Nanti saya akan kasih contoh ya. Misalnya ketika barang ke kawasan berikat itu kan tidak dipungut bea masuk, bahkan tidak dipungut pajak, ya, tidak juga dipungut pajak ya. Bahkan kalau dia dari ya dalam negeri ya dari DPIL daerah pabean Indonesia lainnya dimasukkan ke kawasan berikat dia dianggap seperti barang ekspor. Jadi dia bisa mendapatkan restitusi ya atas kelebihan pajak ya masukan gitu ya karena pajak keluarannya tarifnya nol sama dengan ekspor. Padahal dia sebenarnya belum ekspor, baru dimasukkan ke kawasan berikat. Kalau barang dimasukkan ke kawasan berikat dia dianggap ekspor ya teman-teman. Nah tapi di sini nanti akan melekat suatu sanksi ketika terjadi penyalahgunaan gitu ya. Misalnya eh, tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di kawasan tapi tidak ada ya. Itu nanti ada sanksinya di pasal 43 ya Undang-Undang Kepabeanan, sanksinya besar. Bisa sampai dengan 500%. Kalau sanksi kepabeanan ini gila-gilaan. Gede-gede ya teman-teman ya. Kalau di pajak kan apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya lihat sanksi itu 300% ya paling tinggi sekarang ya. Kalau dulu masih ada yang 400% ya apabila dia melakukan yang namanya ultimum remedium ya sebelum dinaikkan ke penyidikan ya kan sebelum dia dinaikkan ke eh sudah penyidikan ya sudah penyidikan tapi dia minta istilahnya ultimum remedium ya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka itu harus membayar yang namanya denda ultimum remedium sebesar 400% ya kalau dulu ya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang Cipta Kerja di diskon ya cukup membayar 300%. Tapi kalau di kepabeanan ini denda itu bisa sampai 1000% ya teman-teman. Ini kenapa seperti itu? Karena memang penyelundupan ini ya sangat merugikan sendi-sendi perekonomian. Makanya diberikan ya denda administrasi yang sangat besar ya. Ada yang 500% tadi kalau dia terkait dengan penyalahgunaan fasilitas, kalau dia terkait dengan
kesalahan jumlah dan jenis barang ya, dendanya bisa 1000% ya. Bisa 1000% tanggung-tanggung ya. 10 kali lipat dari jumlah bea masuk yang kurang dibayar ya teman-teman ya. Ini satu slide aja saya udah lama banget ngomongnya ya. Karena emang praktisi ya. Terakhir TPP ya, tempat penimbunan pabean. Ini saya nggak tahu teman-teman masuk apa enggak nih ya, tapi yang minimal ya dapat inilah ya sedikit lah bahwa bea cukai itu banyak macamnya gitu ya, banyak tempat-tempat yang namanya macam-macam ya. Tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, apa itu? Gitu ya. Bisa di googling sih tadi ya, Intan aja ya, langsung keluar jawaban yang luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas tentang impor. Jadi apa kesimpulan dari slide ini? Bahwa impor itu ada dua macam. Tidak hanya satu impor. Tapi ada impor secara yuridis, impor secara de facto. Impor secara de facto itu yang nomor satu ya teman-teman. Impor untuk dipakai. Nah sedangkan nomor dua dan seterusnya, itu sebenarnya dia walaupun sudah ada di dalam daerah pabean Indonesia, sudah ada di wilayah NKRI, dia sebenarnya belum impor secara de facto. Karena ada kemungkinan ya barang-barang dari nomor 2 sampai nomor 7 ini tidak jadi diimpor. Ya tidak jadi diimpor. Seperti barang impor sementara ketika dia direekspor ya maka dia tidak jadi impornya kan. Barang di kawasan berikat juga dia ditujukan untuk direekspor kembali ya. Setelah dia diolah di Indonesia ya ditingkatkan mutunya misalnya impornya kain kemudian diubah menjadi pakaian kemudian diekspor ke buyer di luar negeri ya. Gitu juga barang yang nomor 4 ya di TPS lainnya ya. Dia belum impor secara de facto ya, belum diajukan PIB misalnya ya karena masih tertahan di bea dan cukai ya, tertahan di bea cukai itu istilah yang sangat apa namanya ya, yang saya lihat sangat merugikan ya, sangat merugikan ya. Wah, barangnya kenapa nih ditahan bea cukai ya, padahal istilah ditahan bea cukai itu ya bukan bea cukai itu nahan tanpa sebab gitu ya. Ini yang kadang-kadang ya tapi memang sudah menjadi kodratnya bea cukai di mana-mana disalahkan ya. Kenapa barang tersebut ditahan? Ya karena memang importirnya ya pemilik barangnya tidak melengkapi syarat-syarat ya, tidak melengkapi ketentuan-ketentuan yang diharuskan gitu ya. Sama seperti misalnya kita mau kemana lah gitu kan, nggak punya tiket misalnya mau mau nonton Coldplay ya besok ya. Jadi mau nonton apa Coldplay ya yang lagi rame tuh sampai tiket war ya kalau kita nggak punya tiket ya kita nggak bisa masuk gitu kan. Ya sama bea cukai itu seperti seorang penjaga ya apa namanya seperti penjaga pintu gitu ya ada tiketnya dulu dong baru bisa masuk gitu kan. Tiketnya apa ya bayar bea masuk ya bayar pajak ya melengkapi perizinan simple seperti itu. Jangan kemudian yang disalahkan bea cukai, wah ditahan bea cukai, wah bea cukai ini ya bubarin aja lah gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya teman-teman sudah paham sekarang sehingga tidak mudah terprovokasi ya oleh berbagai tadi ya apa namanya desas-desus ya yang tidak berdasarkan pada pemahaman yang benar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu definisi impor yang harus kita tahu. Nah, begitu juga ekspor ya. Begitu juga ekspor ini adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kemarin sudah saya sampaikan. Sama seperti impor, ada ekspor secara yuridis dan ada ekspor secara de facto ya. Bedanya apa? Kalau impor de factonya itu ketika dia ada dikeluarkan dari kawasan pabean ya, keluar dari Tanjung Priuk, misalnya keluar dari Gede Bage. Nah, itu dia terjadi impor secara de facto, impor secara nyata ya, impor secara kenyataan. Tapi kalau ekspor itu justru sebaliknya. Sebenarnya secara faktual ya, secara nyata barang itu ekspor itu ketika dia melewati garis batas teritorial wilayah Indonesia ya. Nah, yang menjadi permasalahan kalau garis batasnya itu ada di laut karena memang ya mayoritas wilayah Indonesia mungkin sekitar 99%-nya garis batasnya itu di laut ya teman-teman. Jarang yang garis batasnya di darat ya, paling cuma ada di Entikong ya perbatasan Indonesia Kalimantan dengan Malaysia ya, Entikong, Nangau Badau, terus ada apa namanya
SKOW itu kalau tidak salah di Papua ya. Kemudian ada di Atambua ya. Atambua itu di Timor Leste ya, Indonesia dengan Timor Leste ya. Selebihnya kebanyakan ya 90% atau mungkin lebih perbatasan kita itu berada di laut ya, di Selat Malaka ya kan, di Laut Cina Selatan ya, perbatasan dengan Filipina ya, belum di pantai barat ya, berbatasan dengan Australia ya. Itu luas sekali. Nah, sekarang bayangkan kalau barang ekspor itu baru dianggap ekspor di tengah-tengah laut, nah tentunya akan menyulitkan pelayanan dan pengawasannya. Makanya ada ekspor secara yuridis yang tujuannya ya barang tersebut dianggap sebagai barang ekspor sehingga kewajiban di bidang ekspor melekat ya ketika barang tersebut dinaikkan ke atas sarana pengangkut gitu ya, di atas kapal ya, ekspor secara yuridis. Nah, harus dipahami di sini ya. Itu ya, ekspor secara yuridis ketika barang naik ke atas kapal atau sarana pengangkut. Walaupun dia belum melewati garis batas wilayah Indonesia dengan luar negeri ya, tapi secara yuridis kalau barang itu ya dinaikkan ke atas kapal, dia dianggap sebagai barang ekspor. Ya, teman-teman ya. Paham ya? Tujuannya apa tadi? Agar di situ sudah bisa ditegakkan ya ketentuan-ketentuan yang ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan ekspor, misalnya harus membayar bea keluar, tapi jarang ya bea keluar ini kan kemarin saya kasih tahu ya cuma untuk beberapa jenis komoditi ya seperti CPO, kemudian juga batu bara ya, kemudian juga hasil-hasil tambang mineral ya seperti besi, tembaga, nikel ya, itu kena bea keluar ya. Nikel bahkan kemarin dilarang ekspor ya. Tapi kemudian di judicial review diajukan gugatan ke WTO ya oleh masyarakat Eropa ya, oleh pengusaha negara-negara Eropa karena mereka membutuhkan sekali nikel untuk industri pastinya industri ini ya, nikel itu baterai ya, untuk membuat baterai ya, energi, sumber energi untuk kendaraan listrik ya teman-teman ya. Nah akhirnya bagaimana Indonesia masih banding, saya tidak lihat situasinya, belum update menang nggak bandingnya ya di WTO. Nanti teman-teman bisa cari ya, dengan modal internet sekarang bisa ya. Ya apalagi ada chat GPT itu ya. Aduh. Ya teman-teman, kita lanjut. Baik, jadi untuk fasilitas, ini ada dua jenis fasilitas di bidang kepabeanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha, ya importir, eksportir, ya, yaitu fasilitas di bidang fiskal. Fiskal ini kita sudah paham lah, tentu kaitannya dengan ya uang, ya, kaitannya dengan pajak, ya, kaitannya dengan bea masuk, ya, fasilitas di bidang fiskal, ya. Insentif di bidang perpajakan. Nanti kita lihat jenis-jenisnya apa. Dan yang kedua juga yang tidak kalah menarik adalah fasilitas prosedural ya. Jadi memperlancar proses formalitas kepabeanan ya tujuannya. Ya, apa itu? Kita lihat di sini ya. Pertama sebelum ke fiskal dan non fiskal atau prosedural ya, manfaatnya ya tentunya di sini ada tujuan-tujuan ya yang diharapkan dari fasilitas kepabeanan ya, menarik investasi ya, mendorong ekspor, ini yang paling utama ya. Kemudian juga meningkatkan efisiensi ya, biaya logistik ya, produksi ya, dan juga sebagai ini ada yang namanya best practice internasional atau resiprokal. Ini kalau kaitannya dengan barang-barang diplomatik ya, barang-barang diplomatik ya, atau barang milik perwakilan ya, organisasi internasional. Ini dalam hukum internasional ini berlaku yang namanya resiprokal ya. Resiprokal itu apa? Timbal balik ya, mutualisme, simbiosis mutualisme gitu. Jadi memberikan equal treatment ya, treatment yang sama yang diperlakukan di negara Indonesia terhadap negara mitra kita ya. Kalau di negara mitra ya barang-barang kita diberikan pembebasan
barang-barang diplomat Indonesia diberikan pembebasan, maka diplomat asing pun ya, pejabat-pejabat perwakilan organisasi-organisasi asing ya, kedubesnya ya, termasuk juga staf-staf kedutaannya juga diberikan ya fasilitas yang sama. Karena itulah yang berlaku di hukum internasional yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional yang disebut dengan ya resiprokal, asas atau prinsip resiprokal ya, yaitu timbal balik ya, timbal balik. Begitu juga untuk pembangunan sumber daya manusia ya, misalnya nanti barang-barang untuk keperluan riset ya, perguruan tinggi ya, ini diberikan fasilitas kepabeanan ya berupa pembebasan bea masuk gitu ya. Misalnya impor mesin, impor alat-alat penelitian ya, reagen kalau buat ini ya, orang medis ya, alat-alat penelitian, buku-buku, termasuk buku-buku juga ya, buku-buku juga diberikan fasilitas pembebasan ya teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman? Tentunya di sini ya kaitannya dengan fasilitas fiskal, dengan adanya fasilitas kepabeanan ini diharapkan meningkatkan perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja, alih teknologi ya, daya saing ya, peningkatan ekspor ini juga yang paling penting karena bagaimanapun ya ekspor ini akan memberikan kontribusi ya yang sangat penting ya untuk devisa ya hasil ekspor ya. Dan pada akhirnya akan memberikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Nah, kita lihat ya apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara ya, bukan diberikan oleh bea cukai sebenarnya, diberikan oleh negara ya, karena dasarnya adalah undang-undang ya, dalam hal ini undang-undang kepabeanan ya. Setidaknya ada 7 di sini ya kalau di undang-undang kepabeanan. Fasilitas tidak dipungut di pasal 24 ya. Fasilitas pembebasan di pasal 25. Fasilitas pembebasan dan keringanan di pasal 26. Fasilitas pengembalian biaya masuk di pasal 27. Fasilitas penangguhan di pasal 44 ya. Fasilitas preferensi tarif ya atau FTA. Nah, ini nanti FTA kita jelaskan juga ya. Ini sangat luar biasa sekarang. Indonesia sudah mengikat perjanjian perdagangan bebas ya dengan puluhan negara ya, bahkan puluhan yang skalanya regional ya, dengan ASEAN ya, yang terakhir dengan RCEP itu ya, RCEP itu ya, RCEP itu ya. Itu kawasan Pasifik ya. Pasifik. Jadi luas sekali anggotanya. Berikutnya yang terakhir fasilitas impor sementara di pasal 10D. Ini kalau kita urutkan per pasal ya, teman-teman. Nah, tadi yang angkut lanjut dan angkut terus yang dijelaskan oleh Intan ya, itu juga dapat kita katakan sebagai sebuah fasilitas ya. Tidak dipungut biaya masuk. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya tidak dimaksudkan untuk impor. Walaupun ketika barangnya ya ada di Indonesia ya, tapi untuk tujuan akhirnya dia tidak akan dimasukkan ke Indonesia ya, dia akan dikeluarkan baik dengan cara diangkut terus ya. Tadi angkut terus itu kalau dia tidak ganti kapal ya, tidak ganti kapal gitu ya Intan ya. Tapi dia akan ganti kapal, dia akan dia disebut dengan angkut lanjut gitu ya teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang angkut terus ini dibongkar atau tidak ya? Apakah yang angkut lanjut ini dibongkar atau tidak? Gitu ya. Jadi bisa aja angkut terus ini dibongkar ya, bisa aja dia walaupun dia tidak pindah kapal dia dibongkar. Ini biasanya kalau dalam segi manajemen pengaturan barang di atas kapal ya. Jadi kalau dia ditumpuk di bagian atas ya, kontainer-kontainer itu ya, sedangkan kontainer yang di bawahnya mau keluar, yang di atas diturunin dulu ya. Makanya sebenarnya angkut terus pun walaupun dia tidak berpindah kapal bisa saja dia dilakukan kegiatan bongkar dan muat, tapi kapalnya tetap satu gitu ya. Jadi yang membedakan angkut terus dan angkut lanjut bukan bongkar dan muatnya. Kadang-kadang ada juga yang menjawab, apa sih bedanya angkut terus dan angkut lanjut? Angkut terus tidak dibongkar, Pak. Oh, tidak begitu juga.
bisa saja walaupun dia tidak pindah kapal, ya yang angkut terus juga bisa saja dibongkar. Ya. Biasanya itu ya, karena kebetulan kontainer-kontainer yang dibongkar itu ya ada di susunan atas ya, sedangkan yang di bawahnya mau dikeluarin, mau nggak mau dia diturunin dulu, gitu ya teman-teman ya. Nah itu dalam segi teknis praktisnya. Makanya definisi angkut terus dan angkut lanjut itu bukan pada pembongkaran atau tidaknya, tapi pada berpindah tidaknya dia dari satu sarana pengangkut ke sarana pengangkut lainnya. Nah, pembebasan ini, jadi kita bisa manfaatkan ya 17 jenis pembebasan biaya masuk ini, ya. Tapi memang ada syaratnya, tidak bisa ujuk-ujuk. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, Pak ini kan buku Pak untuk ilmu pengetahuan. Nah, harus ada ya perizinannya ya. Setiap ini ada perizinannya, gitu ya. Tidak otomatis ya, walaupun dia misalnya barang perwakilan negara asing ya ditunjukkan dulu minimal ya. Bener nggak nih barang perwakilan negara asing ya? Jangan-jangan ya bukan negara asing ya, tapi punyanya ya siapa gitu ya, punyanya Intan gitu tadi. Aku ngaku dari negara asing gitu ya. Pas dilihat kok enggak asing, saya kenal kok gitu ya. Jadi maksudnya tetap memerlukan proses pembuktian di kepabeanan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Seperti kemarin kan yang piala juga sebenarnya bisa masuk ke barang untuk keperluan hibah ini ya. Bisa dapatkan pembebasan lah ya. Atau dia bisa juga masuk ke barang pindahan, atau dia bisa juga masuk ke barang pribadi penumpang ini ya. Yang piala ya teman-teman yang heboh. Tapi kan masalahnya dia dikirim lewat barang kiriman pos. Sehingga bea cukai ya taunya ini orang beli piala gitu ya. Dia tahu kalau itu piala itu hasil dari nyanyi. Nah, tapi kan untuk memastikan itu ya bea cukai panggil dulu orangnya, ditanya-tanya bener nggak gitu ya. Tapi memang sudah terlanjur viral ya. Dan ini menjadi pelajaran juga memang ya buat bea cukai juga ya, harus hati-hati juga kalau nanya-nanya. Ya kadang-kadang bercanda maksudnya gitu ya. Tapi dianggap serius gitu. Karena pakai seragam ya orang takut gitu. Padahal bercanda gitu ya. Nanya-nanya, oh suruh nyanyi ya kan, kadang-kadang kita bercanda lah gitu. Tapi memang nggak boleh ya. Kayaknya sih kemarin gitu ya, viral. Ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini ada 17 item yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk ya. Jadi terutama ini barang pindahan ini ya, teman-teman yang kuliah di luar negeri, bentar lagi mungkin ya, Bu Rosa juga saya kira bentar lagi lah ini. Mau S3 di mana nih Bu Rosa? Jadi kalau balik lagi bisa pakai fasilitas ini, barang pindahan. Tapi dilengkapi dulu surat-suratnya ya Bu Rosa ya. Ngurus dulu surat izin pindah dari konsulat jenderal di luar negeri. Misalnya dari Australia, ya selesai pendidikan di sana. Wah ini sayang nih, ada TV, ya, ada kulkas, ya beli di sana murah gitu kan. Ada handphone 10 biji, gitu. Ya, dibawa satu kontainer lumayan gitu ya. Pakai fasilitas barang pindahan. Gratis, bebas. Tapi itu tuh nanti akan dicek lagi. Ya, ini bener nggak barang pindahan? Kok banyak banget ini. TV-nya sampai 50 kardus gitu kan. Ini sih bukan barang pindahan, ini barang dagangan, maka nanti dikenakan bea masuk gitu. Nanti jadi viral lagi biasanya tuh ya. Wah, bea cukai ini anak mau pindah kok ditahan-tahan ya, barangnya bukan barang pindahan semua. Kalau barang pindahan itu kan ya barang keperluan di rumahnya, wajar lah kalau 2, 3 gitulah mungkin ya. Kalau sampai TV-nya 50, handphonenya 50, ya satu koper isinya handphone semua, ya tentunya bea cukai nggak bisa dong. Bea cukai kan punya fungsi untuk pengawasan, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan perwakilan negara asing tadi dengan asas timbal balik sudah saya sampaikan, barang-barang internasional, pejabat-pejabatnya, ilmu pengetahuan, buku juga ya. Tapi ya harus ada izin ya. Biasanya ya kalau yang mengimpor dari perguruan tinggi, Unpad gitu ya. Unpad nanti bikin surat rekomendasi, oh mau impor buku nih Unpad ya. Buku akuntansi misalnya ya, dari mana impor ya, di mana sih pusatnya ilmu akuntansi misalnya di Itali lah gitu ya, impor buku-buku dari Itali gitu ya, satu kontainer nggak apa-apa ya, bikin surat nanti ditujukan ke kantor bea cukai, misalnya lewat bandara atau lewat pelabuhan, nanti diberikan surat izin pembebasan, nggak perlu bayar bea masuk, nggak perlu bayar pajak juga ya. Barang hadiah juga tadi ya, sebenarnya bebas ya, hibah, tapi ada nggak semua hibah teman-teman ya. Kalau hibah dari bapak
ke anak, ya nanti semua orang bilang, wah Pak ini mobil Ferrari saya hibah Pak dari bapak saya. Enak dong nanti ya. Nanti para sultan-sultan nggak bayar biaya masuk ya. Impor Ferrari, impor apa namanya, impor Rubicon ya, impor pesawat, semuanya bilang hibah semua. Jadi hibah yang untuk keperluan ibadah ya, sosial, amal, penanggulangan bencana, dan ini pun harus ada rekomendasi ya dari Kementerian Sosial atau kementerian terkait ya, bisa Kementerian Agama, bisa Kementerian Sosial, intinya harus melibatkan instansi pemerintahan. Ya teman-teman ya. Barang untuk keperluan museum ya, kebun binatang, ya, ini juga dibebaskan ya, dibebaskan. Tapi ya dimanfaatkan, jangan ujuk-ujuk wah ya tiba-tiba gitu. Kadang-kadang gitu ya, overconfident gitu ya. Wah nanti insya Allah bea cukai baik gitu. Nggak bisa juga ngandelin bea cukai baik. Saya kenal ya sama Pak Ardiansah, aman lah. Nggak bisa gitu juga ya. Jadi tetap harus disiapkan perizinannya sebelum barang tersebut dikirim. Nah, tapi memang kadang-kadang masalah yang ngirim itu kan dari luar ya. Seperti misalnya ini ya, barang hadiah ini ya. Yang dari luar itu rekanan kita, teman kita main kirim-kirim aja. Gitu. Yang ini harus teman-teman kasih tahu ya, jangan sembarangan ngirim-ngirim barang ya. Kalau nanti nama kita dicantumkan di situ, ya maka ya ini akan bermasalah gitu ya teman-teman. Kadang-kadang gitu kan, saking baiknya ya rekanan kita ya di luar negeri ya, mungkin dulu dosen kita ya atau dulu rekanan kita kuliah, oh ngirim ini hadiah untuk keperluan amal ya. Saya kirimkan 1 kontainer ya beras gitu ya atau apa ya untuk amal ya, 1 kontainer buku lah. Nah, kita harus pastikan dulu perizinannya gitu ya. Karena kalau dia sudah dikirim sampai di pelabuhan, nah nanti biaya mengurus perizinan kan butuh waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan komunikasi dulu, kemudian kita siapkan dulu perizinannya sehingga ketika dia sampai di pelabuhan tidak ada proses penundaan karena mengurus perizinan ya. Walaupun secara undang-undang memang ini dijamin pembebasan biaya masuknya, tapi tetap ya ini harus memerlukan pembuktian dalam bentuk perizinan gitu ya teman-teman ya. Untuk keperluan tunanetra, untuk keperluan penyandang cacat. Kenapa sih perlu perizinan, Pak? Ya karena takut disalahgunakan ya. Karena kan tadi ya di balik fasilitas yang penuh menjanjikan ini ya, ada pihak-pihak penumpang gelap ya, free rider yang bisa menyalahgunakan ya. Ini taunya bukan untuk keperluan tunanetra, untuk dijual gitu ya, atau untuk diperdagangkan kan gitu ya. Apalagi ini amunisi ya, perlengkapan militer. Ini harus yang mengimpor tentunya polisi ataupun tentara ya, tidak bisa ya pihak swasta ya diberikan izin persenjataan ya, barang-barang untuk keperluan hankam ya, barang-barang yang tidak diperdagangkan. Barang contoh, ini barang contoh juga teman-teman ya, barang contoh juga bisa ya, bisa mengurus perizinan untuk dibebaskan bea masuk ya. Jadi tapi kalau dia tidak mempunyai perizinan, tidak diurus dulu surat keputusan pembebasannya, ya dia nanti kena bea masuk. Ini Pak barang contoh Pak, saya dikasih contoh ini sampel gimana nih bea cukai ini kurang ajar ya gitu ya. Padahal dia yang nggak ngerti gitu ya. Harus ada formalitas dalam bentuk perizinannya dulu. Karena kalau dia barang contoh bukan diperdagangkan, ya secara nilai pabean kemarin sudah kita sampaikan kan pelajaran tentang sistem nilai pabean. Nilai pabean itu menganut nilai transaksi, tapi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Salah satunya merupakan objek penjualan, ya objek jual beli. Kalau dia bukan objek jual beli, ya sampel, contoh, gift, hibah, ya konsinyasi, ya hubungan yang mempengaruhi harga, ya transfer pricing, itu tidak bisa harganya dipakai untuk nilai pabean, tidak bisa di PIB dicantumkan nilai 0. Harus menggunakan metode alternatif, pakai metode 2, metode barang identik, cari, oh ini barangnya apa sih? TV ya misalnya. Ya. Oh sama dengan TV apa? Harganya kan bisa tinggal di browsing aja. Oh TV apa misalnya Toshiba ya 50 in, oh harganya segini. Masukkan itu sebagai nilai pabean walaupun dia gift tidak diberikan tidak terjadi transaksi jual beli gitu ya. Pakai metode 3, metode nilai transaksi. Metode nilai apa namanya? Barang serupa. Pakai metode 4 ya. Metode 4 itu metode deduksi ya. Pakai metode yang bersifat lebih fleksibel, metode 6 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu paham ya.
Jangan ngotot nilai transaksi. Wah, nilai transaksi, Pak. Kan nggak ada transaksi ini, berarti nol dong. Ya, tidak begitu prinsipnya. Nanti semua orang bilang hibah semua, kan? Kalau semua orang bilang hibah, nilai transaksinya nol, akibatnya biaya masuk nol semua dong. Gitu kan? Pajak juga nol dong. Ya kan? Kan nggak ada nilainya. Ya kan? Sedangkan ngitung biaya masuk itu kan nilai transaksi dikalikan tarif biaya masuk. Ya kan? Nilai transaksi, nilai pabean dikalikan tarif. Kalau nilainya udah nol, tidak ada lagi nanti barang yang dikenakan biaya masuk dan tidak ada lagi barang yang dikenakan pajak, gitu kan cara berpikirnya gitu, teman-teman. Obat-obatan juga gitu. Nah, ini juga paling banyak ya obat-obatan ya, teman-teman ya. Kadang-kadang kasihan juga gitu ya. Impor obat, Pak, ini Pak, bapak saya Pak sakit Pak. Ya, nenek saya Pak, aduh udah sekarat Pak. Tapi dia nggak ngerti gitu ya. Obat-obatan itu tetap walaupun dia dibebaskan, ya ada syaratnya ya. Harus dengan anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Kayak teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar waspada ini ya urusan ekspor impor ini, jangan sembarangan. Ya. Terakhir belum terakhir. Barang reimpor ya. Reimpor tuh sebenarnya barang lokal ya. Barang dalam negeri yang diekspor kemudian dibawa masuk lagi. Untuk apa? Biasanya ini untuk perbaikan ya, reparasi ya, atau untuk dikerjakan ya, atau untuk diuji ya, untuk pengujian testing ya. Nah, reimpor ini dalam kualitas yang sama dan artinya tidak dilakukan pengerjaan juga diberikan pembebasan ya, teman-teman ya. Pembebasan apa? Pembebasan biaya masuk. Bagaimana dengan pajaknya? Nah, dengan pajaknya ini apakah dia dibebaskan ya? Pada intinya juga sama ya. Baik biaya masuk maupun pajak dalam rangka impornya, dia ini dibebaskan ya. Kalau pajaknya dia pajaknya PPN ya, juga dibebaskan kalau reimpor. Tapi ada syaratnya gitu ya. Syaratnya apa? Kalau untuk pajak ya, ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terbaru ya tahun 2019 kalau tidak salah ya, tahun 2019 tuh kalau untuk pembebasan pajak dia itu pada saat ekspornya harus dinyatakan memang akan diimpor kembali. Gitu ya. Pada saat ekspornya harus dinyatakan diimpor kembali. Karena ini nanti kaitannya dengan pengkreditan, teman-teman ya. Pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Kalau dia tidak ekspornya ekspor biasa, tidak mencantumkan barang yang akan diimpor kembali, dia ketika diekspor sudah menikmati fasilitas ya restitusi pajak masukan. Nah, kemudian dia diimpor lagi, tidak dipungut PPN-nya. Ini kan jadi modus. Iya kan? Jadi modus nanti semua orang bilang, "Oh, Pak, saya reimpor, Pak. Saya reimpor." gitu. Jadi semua reimpor, padahal kan gampang, dia kirim aja ke Singapura gitu ya. Oh, dapat restitusi ya. Dapat kompensasi dari kredit masukan, pajak kredit pengkelebihan pajak masukan yang dikreditkan ya. Udah enak ya. Tiba-tiba dia balik lagi ke Indonesia dapat pembebasan PDRI. Ya, itulah kenapa kemudian untuk pajak dalam rangka impornya tidak selalu mendapatkan pembebasan. Kalau untuk biaya masuk mendapatkan pembebasan. Tapi untuk pajaknya ini tergantung nanti pada saat ekspornya apakah dia ekspor biasa atau ekspor yang fasilitas reimpor. Gitu ya, teman-teman ya. Ini dicatat, ini penting sekali kalau nanti teman-teman mau mengurus barang reimpor. Terakhir, barang terapi manusia. Ya, jadi untuk keperluan medis lah ini ya, untuk terapi ya. Pengelompokan darah, penjenisan jaringan ya. Jadi untuk keperluan medis lah. Ya, untuk pengobatan juga bisa mendapatkan pembebasan gitu ya, teman-teman. Nah, di pasal 26 kok ada pembebasan di pasal 25, ada pembebasan di pasal 26. Bedanya apa? Ini kalau secara filosofis ya, dulu ya penyusun undang-undang ini memasukkan yang di pasal 25 itu barang yang istilahnya pembebasan mutlak gitu ya, pembebasan mutlak. Jadi dia benar-benar bebas gitu ya, bebas tidak dipungut biaya masuk. Tapi kalau yang pasal 26 dia ini bisa saja
tidak diberikan pembebasan tapi hanya keringanan. Jadi memang derajat fasilitasnya lebih lebih rendah lah, lebih rendah gitu, atau lebih sedikit gitu ya daripada yang pasal 25. Makanya dia disebut pembebasan pembebasan relatif ya, karena dia bisa diberikan pembebasan, bisa juga diberikan keringanan. Sini ada A sampai K ya. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, karena ini yang biasa dimanfaatkan oleh industri ya untuk keperluan fasilitas di bidang industri ya. Yang pertama fasilitas, istilahnya kalau secara umum secara praktek disebut fasilitas BKPM namanya ya, fasilitas BKPM. Kenapa disebut fasilitas BKPM? Karena ini nanti harus mengurus dulu izin di BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini kaitannya dengan perusahaan-perusahaan penanaman modal ya, asing ataupun penanaman modal dalam negeri ya, teman-teman ya. Ini fasilitasnya berupa pembebasan, nanti akan mendapatkan surat keputusan dari BKPM atas nama Menteri Keuangan ya, kemudian juga dilampirkan dengan master list, istilahnya master list. Master list itu adalah daftar barang-barang impor ya, rencana barang impor dalam 1 tahun ya yang diberikan pembebasan ya teman-teman ya. Di situ berisi tentang jenis barangnya ya, berisi juga tentang nilainya, berisi juga tentang asal barangnya, dan itu nanti yang akan dilampirkan disampaikan ke Bea Cukai untuk mendapatkan pembebasan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor ya, yaitu untuk fasilitas ya industri penanaman modal ya teman-teman ya. Kemudian mesin ya untuk pengembangan industri. Mesin untuk pengembangan industri juga fasilitasnya pembebasan ya. Kemudian barang-barangnya juga ya, tidak hanya mesin, termasuk juga barang dan bahan ya, dalam rangka pengembangan industri. Kemudian juga peralatan untuk mencegah pencemaran ya, bibit benih ini juga bisa mendapatkan pembebasan bea masuk. Untuk apa? Untuk industri pertanian ya dan peternakan. Tentunya harus rekomendasi dari Kementerian Pertanian ya, ini juga sudah dipastikan ya, bibit atau benih ya untuk mencegah pencemaran lingkungan ya harus rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, nanti baru dikeluarkan step pembebasannya ya. Kalau ini tadi dari BKPM ya, ini dari BKPM gitu ya. Ini gimana cara mengurusnya Pak? Nanti googling aja ya, dengan googling itu kita bisa lihat ya. Pembebasan bea masuk untuk apa ya, misalnya industri ya, nanti kali cari aja. Loh, kok hilang? Oke, itu ya teman-teman ya. Berikutnya apa? Hasil laut yang ditangkap dengan sarana pengangkut, sarana penangkap yang telah mendapat izin. Jadi hasil laut juga bisa ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu nih. Hasil laut ya, ikan gitu ya. Bisa mendapat pembebasan juga ya. Tentunya harus izin, harus rekomendasi dari Kementerian Kelautan lah ya. Barang yang rusak, penurunan mutu ya, musnah ya, volumenya menyusut ya pada saat diangkut ya ke dalam daerah pabean dan pada saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Nah, ini juga bisa mendapatkan pembebasan ya teman-teman ya. Jadi barang yang rusak ya, mutunya menurun, musnah ya, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa diberikan persetujuan pembebasan. Nah, ini yang jarang saya lihat ya. Ini importir ini harusnya menggunakan ini ya. Kadang-kadang kan gitu ya, barangnya menyusut. Banyak kan yang menyusut. Misalnya di dokumen pengangkutan ya di BL diberitahukan 1 ton. Ya, biasanya ini apa yang suka menyusut ini? Biasanya gula ya. Gula ataupun barang-barang curah ya. Pada saat dia diangkut dia menyusut. Kenapa dia menyusut? Ya bisa tercecer ya, bisa kebawa angin ya, bisa menguap ya gula ataupun dia barang-barang cair ya. Misalnya minyak gitu ya. Nah, ketika ditimbang di negara Indonesia nilainya sudah volumenya sudah menurun ya, atau terjadi kerusakan ya, misalnya kena bencana di tengah laut ya, tengah air laut ya,
Misalnya mobil juga bisa ya, mobil ya. Karena air laut kan dia karatan ya, sehingga mengalami penurunan mutu. Nah ini harus diurus izinnya agar dia diberikan pembebasan atau keringanan ya. Enak kalau sudah diurus izinnya itu. Kadang-kadang importir tuh males ngurus izin gitu ya. Atau nggak tahu ya, tahu-tahu dia pengen barangnya diberikan pembebasan aja gitu ya. Barang oleh pemerintah pusat ini ya, untuk keperluan pemerintah ini juga merupakan subjek fasilitas di bidang kepabeanan ya, keperluan olahraga juga ya, seperti misalnya kemarin untuk acara yang Asian Games ya, Asian Games Indonesia di Indonesia ya, atau barang-barang yang diimpor oleh induk organisasi ini juga mendapatkan pembebasan ya. Kemudian untuk keperluan proyek pemerintah dari pinjaman atau hibah luar negeri, nah ini yang paling menarik ya, yang paling banyak dipromosikan juga oleh Bea Cukai, yaitu fasilitas KITE. KITE ini ya, kemudahan impor tujuan ekspor, yang disingkat KITE. Jadi ini sama dengan kawasan berikat sebenarnya, yaitu untuk tujuan ekspor. Bedanya kalau kawasan berikat tadi berupa kawasan, di situ ada pejabat bea dan cukai yang mengawasi ya masuk dan keluarnya barang. Kalau KITE ini tidak diawasi oleh bea cukai, tapi dia ya hanya bersifat administratif saja ya. Bea cukai tidak ada di lokasi pelabuhan ya, tapi fasilitasnya hampir sama dengan kawasan berikat ya. Bedanya apa? Tadi kalau kawasan berikat penundaan, kalau KITE ini pembebasan. Apa sih bedanya penundaan dengan pembebasan? Nanti bedanya dari dokumennya, teman-teman ya. Kalau fasilitas penundaan dia belum bikin PIB. Ya, tapi kalau fasilitas pembebasan ya, dia sudah buat PIB ya. BC 2.0. Tapi kalau fasilitas penundaan tadi yang dibawa ke kawasan berikat, kawasan tempat penimbunan berikat ya, dia tidak pakai PIB tapi pakai BC 23 gitu ya. BC 23 ini merupakan dokumen ya di bidang kepabeanan ya yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka apa? Dalam rangka pengeluaran barang dari kawasan pabean ya, dari pelabuhan lah gitu ya, ke kawasan berikat ya. Jadi dari dari TPS ya, TPS ini maksudnya pelabuhan ya, teman-teman ya. Tempat penimbunan sementara dibawa ke TPB ya, tempat penimbunan berikat. Bisa kawasan berikat, bisa gudang berikat, bisa pusat logistik berikat, bisa toko bebas bea ya. Ini termasuk TPB. Nah, kalau dia dari kawasan dari TPS ya, TPS ini pelabuhan ya, dibawa ke sini dia harus pakai dokumen BC23 ya. Ini bikinnya gimana dokumen ini? Sekarang sudah pakai aplikasi semua. Namanya aplikasi CISA ya, CISA. 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 Ya, bisa lewat internet ya. Tinggal masuk aja, yang penting daftar dulu tentunya ya, kalau teman-teman sebagai importir punya yang namanya nomor induk berusaha sebagai importir, nanti tinggal ya ikuti langkah-langkah untuk akses ke dalam CISA ya, Custom Excise Information System Application kalau nggak salah namanya itu ya. Ya teman-teman ya. Nah berikutnya kelebihan pembayaran bea masuk juga dapat dimintakan pengembalian. Apa saja fasilitas pengembalian yang ada di pasal 27 ini? Bentar ya. Pointer saya hilang. Oke ya. Pertama, kalau ada kelebihan pembayaran karena pasal 16, pasal 17. Ya. Apa sih pasal 16, pasal 17 ini? Pasal 16 ini karena ya proses ya penetapan pejabat, ya. Jadi kalau barang impor ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai ada kelebihan pembayaran bea masuk, maka itu menjadi sarana objek untuk pengembalian. Jadi bisa mendapatkan pengembaliannya. Kalau ada penetapan itu ada dua ya, pasal 16 dan pasal 17 ya teman-teman ya. Bedanya apa? Pasal 16 dan 17, kalau pasal 16 penetapannya oleh pejabat bea dan cukai dalam jangka waktu 30 hari. Kalau pasal 17 penetapannya oleh ya Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu berapa? Dalam jangka waktu 2 tahun ya teman-teman ya.
dalam jangka waktu 2 tahun. Oke. Berikutnya pengembalian juga ya dapat diberikan untuk fasilitas KIT. Tadi sudah saya katakan ada fasilitas KIT pembebasan, tapi ternyata di bea cukai ada juga namanya fasilitas KIT pengembalian. Yaitu ketika barangnya ketika diimpor dia sudah terlanjur bayar bea masuk, ya, maka dia bisa meminta restitusi atau pengembalian bea masuk ketika sudah selesai realisasi ekspornya. Ya teman-teman ya. Tapi tetap harus ada skepnya dulu ya, ngurus dulu skep fasilitas pengembalian ya, skep fasilitas pengembalian ya. Jadi tidak ujuk-ujuk minta pengembalian, ya teman-teman ya. Kemudian barang impor yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali, nah ini ya, atau dimusnahkan. Ini juga bisa dimintakan restitusi ya. Kok dimusnahkan Pak barang impor ya? Kenapa dia dimusnahkan teman-teman? Karena dia tidak boleh diimpor ya. Biasanya ini barang-barang yang dilarang. Ketika dia sudah masuk, ternyata terjadi perubahan peraturan atau importernya tidak tahu ya bahwa barang tersebut tidak boleh diimpor, akhirnya barang tersebut juga tidak dapat direekspor, maka dia harus dimusnahkan. Dan ini bisa menjadi sebab diberikannya pengembalian apabila terhadap barang tersebut sudah terlanjur dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, ya teman-teman. Tapi yang bisa diberikan pengembalian oleh bea cukai hanya bea masuk saja ya. Untuk pajak dalam rangka impor nanti mengikuti proses yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya dengan dilakukan pemeriksaan dulu tentunya, karena nanti dia akan menjadi objek dari kelebihan pembayaran ya, kelebihan pajak masukan ya. Karena kan bea cukai itu sebagai pemungut saja ya, sebagai pemungut, bukan pihak yang menetapkan pajak. Nanti yang menetapkannya adalah Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pajak dalam rangka impor. Ya, jadi PPN yang dipungut oleh bea cukai pasal 22 PPh pasal 22 yang dipungut oleh bea cukai itu statusnya sebagai withholding tax ya, pemungutan oleh pihak ketiga. Nanti untuk melakukan restitusi ya, baik itu PPN maupun PDRI memang harus tetap melalui mekanisme yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya. Tentunya kalau PPN ya melalui protes SPT ya, masa lebih bayar ya. Kalau PPh juga harus melalui proses kelebihan pembayaran di SPT ya, melalui proses di pajak gitu ya teman-teman ya. Kemudian impor barang yang sebelumnya diberikan persetujuan impor untuk dipakai, kedapatan jumlahnya lebih kecil. Oh, baterainya udah habis nih teman-teman. Entar dulu nih, cas dulu ya. Sambil nanya juga nggak apa-apa ya. Mumpung ada bea cukai sini. Kali ada masalah apa di bea cukai gitu ya. Besok udah terakhir gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu. Yang terakhir ini ya teman-teman ya. Pengembalian karena putusan pengadilan pajak. Nah ini ya. Ini yang menjadi permasalahan ya. Bukan permasalahan sih. Maksudnya harus diperhatikan gitu ya. Karena yang diberikan pengembalian itu hanya putusan pengadilan pajak. Ya, hanya putusan pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Pabeanan pasal 27. Artinya di sini menutup kemungkinan pengadilan selain pajak diberikan, putusan selain pengadilan pajak untuk diberikan pengembalian gitu ya. Karena ternyata sekarang banyak juga ada putusan dari PT UN, ada putusan dari pengadilan negeri, ya, ada putusan dari pengadilan selain pajak lah gitu ya. Apa sih, bukan PT UN, pengadilan negeri lah itu ya, dua itu ya. Yang memberikan putusan ya kelebihan pembayaran bea masuk. Kok bisa begitu Pak? Kan kasus kepabeanan harusnya bermuara di pengadilan pajak ya, tapi karena prakteknya kadang-kadang ya hakim-hakim juga ya suka melakukan terobosan-terobosan hukum ya, suka melakukan
Ya prakteknya begitu ya. Hakim PT UN kok memeriksa sengketa kepabeanan ya. Pada prakteknya ada ya, teman-teman bisa lihat, bisa googling di Google ya, googling ya di Google ya. Masa googling di Yahoo. Kelihatan di situ. Ternyata bea cukai disidangkan kasusnya di PT UN. Bea cukai disidangkan kasusnya di pengadilan negeri. Padahal kompetensi absolutnya ada di pengadilan pajak. Ya. Dan ini nanti akan berimplikasi pada kalau dia memutuskan adanya kelebihan pembayaran bea masuk, pada akhirnya juga tidak dapat diberikan karena bea cukai akan tunduk kepada undang-undang kepabeanan ya, yang mengatakan bahwa kelebihan pembayaran yang dapat diberikan pengembalian hanya yang berasal dari putusan pengadilan pajak, gitu ya, teman-teman ya. Nah tadi untuk fasilitas berikutnya tadi sudah pembebasan, pengembalian yang ketiga adalah fasilitas penangguhan. Bedanya apa? Ya, kalau penangguhan ini tidak pakai PIB, ya, tidak pakai PIB, tapi pakai dokumen selain PIB yang namanya BC 2.3 ya, BC 2.3 ya. Sebenarnya tidak harus BC 2.3 ya, ada juga BC 1.6. Oh, kok banyak Pak angka-angkanya. Nah ini sebenarnya sih nanti kalau sudah praktek sih bakal tahu lah gitu ya. Jenis-jenis dokumen BC ada banyak ya, BC 11, 12, 13, 14 ya, 15, 16, 17, 18. Masing-masing memiliki fungsi masing-masing ya. BC 11 BC 10 itu untuk rencana kedatangan sarana pengangkut. 11 dokumen manifest atau apa namanya? Istilahnya kargo ya, kargo manifest. BC 12 dokumen angkut lanjut atau angkut terus. 13 dokumen untuk barang yang dikirim ke luar negeri tapi melalui daerah pabean ya. 13 itu barang antar pulau yang melalui luar negeri ya. Barang antar pulau misalnya dari Jawa mau dikirim ke Papua tapi dia lewat Malaysia dulu gitu ya. Itu pakai dokumen BC 13 gitu ya. BC 14 apa ya, saya lupa ya. Ada 14, 15, 16. 16 tuh ini dokumen pusat logistik berikat ya. BC 23, BC 20, BC 20 itu PIB ya. PIB itu disebut juga BC 20. BC 21 itu PIBK ya, untuk barang kiriman ya, barang kiriman pos ya, barang jasa titipan melalui DHL misalnya ya, atau melalui FedEx itu pakai BC 21, barang PIB khusus ya. BC 23 ini tadi ya, untuk barang-barang dari kawasan berikat, gudang berikat, toko bebas bea, tempat lelang berikat, tempat penyelenggaraan berikat ya, daur ulang berikat, dia pakai BC 23. Untuk logistik berikat memang dia pakai BC 16 ya teman-teman. Agak beda ini pusat logistik berikat ini. Ya, karena dia sebenarnya perluas, sebenarnya fungsinya untuk tempat penimbunan sebenarnya. Di situ tidak ada prosesnya pun sangat sederhana, yang diperbolehkan hanya proses berupa packing saja ya, hanya packing saja, pengemasan saja. Ya teman-teman ya. Baik, ini saya kira saya agak percepat. Jam berapa nih? Jam 9 ya. Kita sampai jam 10 ya. Oke, ini yang paling penting teman-teman ya. Tarif preferensi ya, atau disebut FTA. Ini karena sangat banyak sekali sekarang ya, mungkin volumenya sudah ya lebih dari ya 70% bahkan ya, volume perdagangan yang menggunakan skema free trade atau perdagangan bebas ya. Yang paling banyak dari Cina ya, ASEAN China, AC, FTA. Ya, dasarnya apa? Dasarnya ini pasal 13 ya. Pasal 13 ayat 1 huruf A. Bahwa bea masuk dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda dari pasal 12. Pasal 12 ini disebut dengan MFN ya. MFN, tarif MFN ya. Most Favorable Nation. Artinya negara secara umum ya. Tarif umum lah gitu ya.
atau dalam dunia perdagangan internasional disebut tarif MFN. Nah, ada tarif khusus yang disebut dengan tarif preferensi. Ya, preferential tarif ini biasanya lebih rendah dari tarif MFN ya, biasanya 0% ya, paling juga 5 atau 10% ya. Jadi jauh lebih rendah daripada tarif MFN yang bisa sampai dengan di angka 40%. Ya, teman-teman ya. Apa tujuan FTA ini ya? Tujuannya adalah untuk ya perdagangan bebas, dari namanya aja FTA ya. Free trade ya, perdagangan bebas. Jadi memang tujuannya untuk ya menghilangkan ya hambatan-hambatan, baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif yang nanti akan berefek kepada pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena tapi ini harus dianalisis ya. Ini tugas dari Kementerian Perdagangan ya, termasuk Bea Cukai juga harus bisa menganalisis juga apakah FTA yang sudah kita jalankan ini benar-benar menimbulkan pertumbuhan ekonomi ya, atau justru mengancam ya industri-industri dalam negeri, terutama yang masih berkembang ya, yang masih baru berkembang ya, karena dia tidak bisa bersaing, akibatnya kalah ya. Dan mungkin itu yang kita rasakan ya, dengan membanjirnya barang-barang terutama dari Cina yang memang memiliki keunggulan komparatif dan dan keunggulan komparatif ya, dan kompetitif ya, akhirnya menjadi dominan di pasar dalam negeri Indonesia ya. Tapi memang ini kadang-kadang analisanya tidak hanya analisa ekonomi ya, tapi juga ada analisa politiknya juga ya, karena yang namanya hubungan dagang ini ya terkadang hitung-hitungan matematis neraca perdagangan ya, itu di satu sisi ya, tapi ada sisi lain yang juga harus menjadi pertimbangan ya, mungkin sisi politiknya ya, hubungan baik ya, hubungan politik ya, atau juga ada keuntungan-keuntungan selain dari neraca perdagangan yang mungkin ya masih minus ya, antara impor dengan ekspornya kita lebih banyak sebagai negara pengimpor gitu ya. Tapi mungkin ya ada nilai-nilai strategis lainnya yang kita tidak bisa hanya lihat dari satu sisi neraca perdagangan saja, mungkin juga bisa dilihat dari sisi tadi ya, sisi politis ya, hubungan historis ya, hubungan politis, termasuk juga ya nilai-nilai hubungan internasional yang tidak bisa digambarkan dengan angka-angka neraca perdagangan. Itu ya teman-teman ya. Tapi secara hukum, aduh, saya dingin dulu. Matiin dulu. Sorry. Nah ini contohnya, kita punya A3 ya. Dulu itu namanya AFTA ya, AFTA. ASEAN Free Trade Agreement. Sekarang namanya A3. ASEAN Trade Goods Agreement. Ya, Trade in Goods Agreement A3. Kemudian ini yang paling dominan sekarang ASEAN China FTA atau ACFTA ya. ASEAN Korea juga ya. Kemudian dengan Jepang kita juga memiliki FTA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, disingkat IJEPA ya. AI ini apa? ASEAN India ya teman-teman ya, dengan India juga. Dan sekarang banyak sekali ya, ASEAN dengan Pakistan ya, ASEAN dengan Australia, New Zealand ya, ASEAN dengan Arab ya, ASEAN dengan Palestina juga ada ya. Dengan Palestina juga ada teman-teman. Tapi dengan Palestina ini sebenarnya lebih ke GSP ya. GSP. GSP itu apa? Generalize. Saya lupa ya. Jadi GSP itu seperti FTA juga, tapi dia satu pihak gitu ya. Jadi antara Indonesia dengan Palestina itu satu pihak. Karena yang memberikan fasilitas tarif preferensi itu Indonesia ya. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka hubungan kemanusiaan ya. Karena Palestina negara yang masih terjajah oleh Israel ya. Kita sebagai sama-sama mantan negara jajahan tentunya memiliki perasaan senasib ya, tidak enak dijajah, makanya diberikan fasilitas free tarif ya,
untuk barang-barang dari Palestina. Tapi memang nilainya tidak banyak juga ya. Palestina paling impornya kurma ya, apa tuh, minyak ya, minyak zaitun ya, buah zaitun ya. Negaranya masih sangat susah ya teman-teman, karena dijajah terus. Oke, berikutnya fasilitas prosedural. Nah ini fasilitas fiskal udah tadi ya. Nah sekarang fasilitas prosedural. Jadi ini kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai dalam bentuk formalitas kepabeanan ya. Ada yang namanya prenotifikasi ya. Prenotifikasi ini sangat bermanfaat ya, agar tidak terjadi hambatan di pelabuhan ya. Jadi importir bisa mengajukan PIB pendahuluan ya. Prenotifikasi. Jadi sebelum barangnya datang ya, barangnya masih di luar negeri, masih di Amerika, masih di Cina, masih di Belanda ya, dia sudah aju PIB, sudah dapat SPPB. Sudah dapat SPPB ya. Jadi begitu sampai di Indonesia langsung ya keluar ya. Bahkan tidak perlu masuk ke TPS. Ya, dari kapal langsung ke truk ya, atau langsung ke kereta ya, langsung ya bablas gitu ya. Tidak ada hambatan sama sekali. Tapi ini memang untuk importir-importir tertentu ya. Ini biasanya untuk importir jalur prioritas ya, jalur prioritas. Oh iya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi ada berbagai jenis jalur di Bea Cukai, ada jalur merah, ada jalur hijau, ya, ada jalur kuning, ada juga jalur prioritas. Jadi jalur prioritas ini yang paling tinggi derajatnya karena ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang profil importirnya, profil kepatuhannya sangat tinggi ya. Contohnya Astra ya, kalau di di Jakarta ya. Astra Toyota ya, Astra Toyota Motor Corporation, PT Astra Motor ya, Honda ya. Saya ini masuk ya, Unilever juga ya. Beberapa perusahaan yang memang sudah sangat tinggi compliance-nya, kepatuhannya, dia diberikan fasilitas ini ya. Sebelum barangnya datang, surat persetujuan pengeluaran barangnya sudah ada ya. Di luar biasa ya. Tapi tentunya Bea Cukai selektif ya. Kalau semua importer dikasih ini, wah nanti ya bisa penyelundupan terus ya di mana-mana ya. Makanya hanya diberikan kepada importer-importer yang memang memenuhi syarat kepatuhan yang tinggi ya, high compliance. Berikutnya rush handling ya. Rush handling ini lebih nanti kepada barangnya. Biasanya ini diberikan untuk surat kabar ya, untuk juga mayat juga ya, karena mayat itu jangan sampai dia ya kelamaan di pelabuhan gitu ya. Nanti serem orang pelabuhan ya, bisa ya pada kabur semua kalau mayatnya sampai protes gitu ya. Jadi mayat juga kalau ada impor kita kasih rush handling ya, buru-buru aja dikeluarin ya, karena memang harus cepat ya. Kemudian juga buah-buahan ya, ikan ya, produk-produk tadi ya, yang peka waktu dan gampang rusak ya, diberikan fasilitas rush handling ya, hampir sama tadi dengan fasilitas penundaan rush handling ini ya. Jadi dia dapat dikeluarkan dulu ya, nanti diurus belakangan formalitas kepabeanannya itu ya teman-teman ya. Kemudian fasilitas pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan ini juga bisa ya. Misalnya apa? Misalnya untuk alat-alat yang dibutuhkan di proyek-proyek yang bersifat strategis ya, atau barang-barang khusus yang memang dia tidak bisa dibongkar di pelabuhan. Ini biasanya alat-alat berat ya, atau alat-alat untuk keperluan eksplorasi di tengah-tengah laut ya. Karena dia mau digunakan di tengah laut ya, untuk pengeboran lepas pantai. Ya ngapain dia ke pelabuhan dulu? Ngapain dia ke kawasan pabean? Ngapain dia ke kantor Bea Cukai? Langsung aja dia dibongkar, dipakai di tengah-tengah laut. Nah, ini merupakan bagian dari fasilitas prosedural ya. Karena kalau dia bongkar di luar kawasan, ini sebenarnya tidak boleh ya. Tapi dengan adanya fasilitas dan perizinan tentunya dia bisa membongkar ya, bisa melakukan importasi di luar kawasan pabean ya, atau di pelabuhan-pelabuhan ya yang dia tidak ada bea cukainya ya, dia juga bisa ya, tapi tentunya dengan izin. Nanti Bea Cukai akan mengawasi proses pembongkarannya ke tempat tersebut. Juga dapat memanfaatkan impor di gudang atau lapangan milik importir ya, dengan permohonan agar lebih cepat barangnya sampai dan juga mengurangi resiko rusak atau salah penanganan ya ke dalam pemeriksaan barang impor. Ini harus dimanfaatkan ini ya, untuk barang-barang yang memang mau diperiksa terkena jalur merah, Pak, periksa aja di gudang saya aja Pak, enak gitu ya. Jadi Bea Cukai biasanya ngasih izin ya. Ya teman-teman ya.
Kemudian pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan barang contoh ini juga bisa ya. Jadi untuk pembuatan PIB, jadi PIB-nya belum dibuat, dia minta dibuka dulu barangnya ya agar PIB yang dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi pada saat barang diimpor gitu ya. Karena kalau dia bikin PIB dulu, dia belum yakin barangnya seperti apa, kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu. Ya bisa saja proses pengiriman itu tidak sesuai dengan yang diminta, maka importer ya dapat memanfaatkan ini, jangan bikin PIB dulu ya, lihat dulu barangnya Pak, bener nggak Pak, saya takutnya nanti saya bilang barangnya A yang dikirim B gitu ya. Nah ini akan menjadikan nanti ya sanksi berupa apa? Berupa pemberitahuan tidak benar ya, kena denda sampai dengan 1000%. Oh, daripada saya kena denda ya, sebelum saya bikin PIB Pak, saya mau lihat dulu, saya mau pastikan dulu barangnya, nanti bikin izin ke Bea Cukai dalam bentuk fasilitas prosedural untuk pemeriksaan pendahuluan. Nah ini yang juga sangat banyak ya dan dapat dimanfaatkan, yaitu fasilitas voorwislag. Ini istilah Belanda, zaman Belanda ya, bahasa Belanda. Voorwislag ini artinya apa? Penangguhan. Ya, jadi sebenarnya sama dengan fasilitas kawasan berikat, penangguhan juga. Ya, penangguhan ini artinya tidak membuat PIB dulu ya, dan juga tidak membayar bea masuk dulu ya, tapi dia dikeluarkan dulu nanti sesudah barangnya diperiksa di kawasan di tempat lokasi penimbunan ya, baru dia dibuat PIB-nya. Jadi sama, hampir mirip ya dengan fasilitas kawasan berikat juga sebenarnya, tapi dia memang skemanya di sini hanya proseduralnya saja dalam bentuk penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya. Jadi dia PIB-nya belum dibuat, atau dia dibuat PIB dulu tapi istilahnya PIB-nya masih draft gitu ya. Nanti PIB definitifnya ketika sudah selesai ya proses pemeriksaan di lokasi tempat barang tempat importir ya. Kemudian ada fasilitas PIB berkala ya. Jadi ini bikin PIB-nya sebulan sekali ya atau 2 bulan sekali. Ini khusus untuk barang-barang yang diimpor melalui apa? Melalui pipa-pipa ya, misalnya listrik. Impor listrik ada nggak ya? Impor minyak ya, impor minyak ataupun barang-barang curah ya, yang melalui pipa-pipa ya. Ini juga PIB-nya bisa dilakukan berkala ya. Ada ya, misalnya Pertamina ya, impor gas ya, impor minyak ya. Itu juga dapat menggunakan PIB berkala gitu ya. Pembayaran berkala juga sama ya, juga dapat dilakukan, dapat diberikan fasilitas dalam bentuk pembayaran berkala. Saya kira itu ya teman-teman ya. Menarik sekali, jadi fasilitas ini ya akan menarik investasi ya teman-teman. Apa saja fasilitas-fasilitas yang menarik untuk investasi ya, penanaman modal tadi ya. Bea masuk ditanggung pemerintah ini juga ada ya, terutama kemarin ketika kondisi Covid ya, pemerintah banyak sekali memberikan fasilitas ini ya. Kawasan ekonomi khusus nanti juga ada, saya kira saya jelaskan. Jadi ada kawasan ekonomi khusus yang mendapatkan perlakuan istimewa di bidang bea cukai dan juga di bidang perpajakan ya. Misalnya ada nanti ada kawasan ekonomi khusus di Sukabumi ya, di Lido ya. Kemudian juga ada kawasan ekonomi khusus di Kendal ya, kawasan ekonomi khusus di Batam juga ada ya. Kemudian Free Trade Zone ya, FTZ, ini juga fasilitas yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, karena di situ juga ada perlakuan istimewa di bidang pabeanan dan perpajakan. Fasilitas migas ya, yang dikelola oleh SKK Migas ya, ini ditujukan untuk ya kontrak kerjasama di bidang migas ya, misalnya untuk eksplorasi ya, minyak dan gas ya, barang-barang impornya seperti mesin ya, ataupun peralatan-peralatan ya, itu dapat diberikan fasilitas pembebasan migas ya. Fasilitas pertambangan panas bumi, fasilitas KITE tadi ya, yang sudah saya jelaskan, dan terakhir tentunya fasilitas penimbunan berikat ini dapat dimanfaatkan. Silahkan ya teman-teman, rekan-rekan, nanti kalau sudah menjadi praktisi di perusahaan atau sebagai konsultan ahli kepabeanan, pilih mana ya fasilitas yang cocok untuk perusahaan saya. Jangan sampai salah pilih ya, karena kalau salah pilih nanti sia-sia ya, udah dapat izinnya tapi nggak dipakai ya. Wah, saya mau fasilitas KITE, oh ternyata perusahaannya tidak ekspor ya, ini bahaya ya, karena kalau dia tadinya dibebaskan kemudian tidak jadi ekspor, dia kena ya sanksi ya teman-teman, kena denda ya, dendanya besar ya. Yang tidak ada bukannya untung dapat fasilitas malah
buntung ya, malah kena denda yang lebih besar. Ini memang harus hati-hati ya, karena di balik nikmatnya fasilitas ada resiko tanggung jawab yang sangat berat, yaitu mempertanggungjawabkan pemberian fasilitas ini. Ya semuanya sama ya, mau fasilitas BKPM, fasilitas ditanggung pemerintah, fasilitas ekonomi khusus, FTZ dan semuanya. Kalau ini ternyata melanggar dari peruntukannya, ya misalnya tadi barang kita tidak jadi diekspor, barang dari tempat penimbunan berikat ternyata tidak dimasukkan ke tempat penimbunan berikat, tapi justru dijual lokal, nah ini juga bahaya. Barang keperluan migas ternyata bukan untuk eksplorasi migas, ya, tapi untuk dijual, disewakan nggak jelas, ya. Ini juga nanti ada konsekuensinya ketika ketahuan, diaudit ya oleh Bea Cukai, kena denda sebesar 500%, ya teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya, saya kira ini saya cepatin aja karena ini bersifat tadi ya, mengulang lagi apa yang saya jelaskan. Fasilitas penanaman modal ya, silakan teman-teman baca. Fasilitas ditanggung pemerintah ya, silakan teman-teman baca. Fasilitas kawasan ekonomi khusus, di sini apa kemudahan-kemudahannya baik dari segi fiskalnya maupun dari segi proseduralnya. Ini sangat luar biasa ya. Dia masukin dibebaskan, ya cukainya dibebaskan, PPh pasal 22-nya tidak dipungut, PPNBM-nya tidak dipungut, ya teman-teman ya. Lokasinya ada di mana di sini? Ya, ada banyak di sini ya. Ada di Arun ya, ada di Saimangkei, nggak tahu di Saimangkei ini mana nih, kayaknya di daerah Sumatera sana ya. Galang Batang ini di Batam ya, bukan Batang Jawa, di Jawa Tengah bukan ya, tapi di Batam. Tanjung Api-Api ya, saya nggak tahu Tanjung Api-Api, saya kira di Sumatera ini ya. Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, ya, Bitung ini di Manado ya, di Sulawesi. Palu Sulawesi juga ya. Morotai ini di mana ya Morotai ya? Morotai Sulawesi juga kalau nggak salah ya. Mandalika ini ya, sirkuit itu ya, di Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara ya, timur apa barat saya lupa. Sorong di Papua. Nah ini contoh-contoh kawasan ekonomi khusus yang diberikan ya kemudahan fiskal maupun prosedural. Tadi fiskalnya pembebasan dan tidak dipungut pajak ya. Prosedurnya apa? Proseduralnya di sini ada juga tata niaga yang ditangguhkan. Jadi tidak terkena lartas ya teman-teman ya. Enak sekali ya. Tidak terkena kuota, tidak terkena lartas, tidak terkena perizinan ya. Bisa pengeluaran secara parsial ya. Bisa pemberitahuan pabeannya juga bisa terotomasi tadi ya. Diakomodasi juga untuk mendapatkan free trade ya. Perizinannya juga nanti dipermudah ya. Bisa juga inland FTA ya. Inland FTA itu artinya FTA yang diberikan secara, saya lupa ya inland FTA. Nanti pelajarin lagi ya inland FTA ini apa ya. Saya lupa ya. Inland FTA. Nanti deh, gampang lah, tinggal di googling aja itu ya. Inland FTA. Intan aja bisa tadi ya, langsung dapat jawabannya. Oh, saya lupa nih. Inland FTA apa ya? FTZ ya. FTZ tadi sudah, FTZ ini di Batam ya. Jadi free trade zone ya. Ini yang membedakan apa? FTZ itu suatu kawasan yang sangat luas sekali ya. Satu Batam itu bayangkan itu merupakan satu free trade zone. Jadi dia masuk bebas ya. Bebas apa? Bebas biaya masuk, bebas PPN, bebas cukai, bebas PPh. Nanti kalau dia dimasukkan ke Indonesia ya, dari Batam, padahal Batam itu Indonesia juga ya, tapi dia disebut dengan free trade. Ya, tidak hanya Batam, ada juga Bintan, ada juga Karimun, ada juga Sabang. Ya, ada 4 di sini ya, teman-teman ya. Ya. Jadi di sini juga selain kemudahan fiskal, juga kemudahan prosedural ya. Ya, teman-teman ya. Pertambangan migas tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi untuk keperluan migas, pembebasan dan juga PPN, PPh tidak dipungut ya. Sama dengan panas bumi ya, migas dengan panas bumi sama. Ya, kite tadi ya, fasilitas kite ya. Di sini kelebihannya apa? Kelebihannya ya, selain fasilitas fiskal juga untuk prosedural tata niaganya ditangguhkan untuk 9 jenis saja ya. Untuk tekstil, baja, hortikultura. Selainnya kena ya. Untuk lartas kesehatan, untuk lartas ya dari bidang petani ditangguhkan ya, selain tekstil, baja dan hortikultura ya teman-teman ya.
Tempat penimbunan berikat ya, tadi sudah saya singgung, ini ada banyak sekali sekarang ya. Dulu sih cuma terbatas di kawasan berikat, ya gudang berikat dan toko bebas bea. Sekarang ada nambah lagi pusat logistik berikat, ya daur ulang berikat, lelang berikat dan tempat penyelenggaraan pameran berikat, ya. Bonded istilahnya bahasa Inggrisnya bonded ya, bonded zone, bonded warehouse, ya, bonded logistic center ya, toko bebas bea ini bahasa Inggrisnya apa ya? Free duty shop ya, free duty shop ya, dan seterusnya teman-teman ya. Fasilitasnya apa? Tentunya di sini ada fasilitas fiskal berupa pembebasan dan pajak tidak dipungut ya. Kemudian fasilitas non fiskalnya ya, kemudahan berusaha dan seterusnya ya, perlakuan-perlakuan khusus, dan juga yang menarik di sini pemasukan ke TPB ini akan dianggap sebagai realisasi ekspor gitu ya, akan dianggap sebagai realisasi ekspor. Makanya dia mendapatkan fasilitas ya, pengkreditan, restitusi atas pengkelebihan pengkreditan ya. Kemudian tapi di sini ada manajemen risiko tentunya agar tidak disalahgunakan yang namanya ya pemberian fasilitas TPB ini ya teman-teman ya. Saya kira itu. Saya tadi janji mau satu slide lagi ya, tapi kayaknya udah lemes ini. Nah, ini dokumen-dokumen tadi yang sempat saya sampaikan, ini teman-teman coba perhatikan. Ya, ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara kawasan fasilitas ya, di sini selalu ada dokumen kepabeanan yang membersamai pergerakan barang, dan itu menjadi istilahnya adalah dokumen pelindung ya. Kalau dia tidak dilindungi itu artinya tidak disertai dengan dokumen-dokumen kepabeanan, maka dia akan timbul pelanggaran fasilitas ya. Misalnya ini ya, misalnya ini kan ini gudang importir ya. Ini pabrik ya, pabrik atau manufaktur atau industri ya. Kalau dia mau dibawa ke FTZ ya, Free Trade Zone ya, untuk apa? Untuk dijual, maka dia harus buat dokumen ya. Dokumen pabeannya apa? Namanya BC25. Ini kalau pabrik atau kawasan ya, pabrik di kawasan, sorry ya teman-teman, pabrik di kawasan berikat ya, pabrik di kawasan berikat. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kita di perusahaan barang dikeluarin gitu aja, nggak diurus dulu dokumen kepabeannya ya. Kita kalau punya pabrik di kawasan berikat ya, ini kalau mau ngeluarin barang, misalnya ke FTZ ya, ke Batam, bikin BC25 ya, plus PPFTZ 02 ya. Jadi ada lagi PPFTZ 02 ya. PPFTZ 02 ini juga nanti dibuat ya. Siapa yang membuatnya? PPFTZ ini memang nanti yang menjual penjualnya ya. Jadi pembeli ya. Pembeli di Batam ya, misalnya mau dibawa ke Batam, dia bikin PPFTZ 02. Sedangkan pengusaha kawasan berikat dia membuat BC25. Jadi dua dokumen ini nanti harus sudah ada sebelum pergerakan barang dari kawasan berikat ke FTZ. Nah, nanti kalau dia tidak ada ya, dia bisa timbul sanksi ya. Jika diaudit atau ketahuan di tengah jalan, ini kok barang dari KBN misalnya kawasan berikat Nusantara keluar, mana dokumennya? Ya, bisa aja ada ditahan polisi ya, ditahan bea cukai juga ya, atau ditahan instansi penegak hukum lainnya. Jadi harus diurus dokumen-dokumennya ya. Nanti juga barangnya disegel biasanya oleh bea cukai ya, ada segelnya, segel bea cukai. Gitu juga kalau mau bawa membeli barang dari FTZ ya, dari Batam misalnya ya. Nah, maka harus pastikan sudah ada yang namanya PPFTZ 02 ya. Ini memang nanti yang membuat, kalau dari Batam itu yang membuat nanti pengusaha di kawasan berikat di Batamnya ya. Jadi pastikan lawan transaksi bikin FTZ 02 ya, agar ketahuan barang ini berasal dari Batam. Kalau tidak ada FTZ 02-nya, dia dianggap berasal dari BPIL ya. Oh, ini bukan dari Batam ya, ini dari BPIL, nanti pasti akan berpengaruh ke ya sanksi ataupun dari perlakuan perpajakan ya. Karena kan kalau dari Batam ini kan dianggap kawasan bebas ya, belum dipungut biaya masuk ya. Belum dipungut biaya masuk ya.
Jadi dia berangkat ke kawasan berikat sama-sama tidak dipungut biaya masuk ya, maka di sini tidak ada perlakuan perpajakannya. Beda kalau dia dari luar daerah pabean ya, masuk ke kawasan berikat ya, teman-teman ya, dia ini ya, PLDPP ya. PLDPP ini tempat lain di daerah pabean ya, misalnya dari Sumedang ya, mau dibawa ke kawasan berikat Nusantara di Jakarta. Maka kalau dia dari barang tersebut berasal dari industri apa namanya dari lokal ya, pastikan buat dulu dokumen BC 40. Siapa yang membuat BC 40? Ya, pengusaha di kawasan berikat ya. Jadi minta ke misalnya teman-teman kerja di perusahaan garment ya lokal ya, atau di pabrik di lokal ya, bertransaksi dengan perusahaan di kawasan berikat ya, minta BC 40-nya, minta BC 40 ya, agar nanti mendapatkan ya fasilitas faktur pajak keluaran FP07, artinya PPN-nya tidak dipungut ya, PPN-nya dipungut, PPN-nya tarifnya 0 ya, PPN-nya tarifnya 0 ya, FP07 ya teman-teman ya, tidak dipungut ya. Nah, nanti kan pajak keluarannya jadi 0, tapi nanti pajak masukannya bisa dikreditkan dengan pajak keluaran menjadi kelebihan. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau punya lokasi kawasan berikat sebagai lawan transaksi, minta BC 40-nya. Kalau tidak ada BC 40-nya, tahu-tahu nerbitin FP07, nah ini nanti diaudit sama pajak, kena ya. Kena apa? Ya, kena kurang bayar nanti ya, kena kurang bayar. Tidak memungut pajak keluaran. Pak, ini kan kawasan berikat. Ya, buktinya mana? Kawasan berikat ini Pak ada surat jalan. Nah, yang menjadi alas bukti hukum itu adalah dokumen bea cukai yang namanya BC 40 gitu ya, teman-teman ya. Begitu juga kalau perusahaan kita merupakan perusahaan subkontrak ya, dari kawasan tersebut, barang tersebut berasal dari kawasan berikat, ya maka dia pakai BC 262. Ini banyak ya. Begitu juga dari TPB lainnya pakai BC 27. Saya kira ini ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ini sih memang rumit banget, ini sih sangat ini banget ya, sangat teknis sekali, tapi ya minimal teman-teman sekarang udah punya gambaran, oh ternyata urusan sama kawasan berikat tuh hati-hati ya. Jangan sembarang-sembarangan gitu ya. Apalagi nanti lawan transaksi kita kawasan berikat ya, pastikan dokumen BC-nya ada lah gitu ya. Pak minta dokumen BC-nya gitu ya. BC apa terserah, yang penting dokumen BC gitu ya. Jangan terserah ya. Harus lihat di sini kalau dia barang lokal BC 40, kalau dia barang subkontrak BC 26 ya, atau BC 27 ya. Kalau dia dari barang impor ya, maka pastikan ada PIB-nya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Gudang berikat ini juga hampir sama dengan kawasan berikat, bedanya kalau gudang berikat tidak dilakukan proses manufaktur ya. Nah, ini PLB ya, ini lebih ini lagi ya, lebih menarik lagi karena memang fungsinya untuk penimbunan saja ya, tapi di sini yang paling menarik selain dari fasilitas fiskal juga fasilitas proseduralnya, karena ketentuan lartas di sini juga ditangguhkan ya teman-teman ya. Kemudian apalagi penimbunannya bisa sampai 3 tahun ya. Bisa sampai 3 tahun. Jadi memang dulu cita-citanya Pusat Logistik Berikat ini ya untuk menyaingi Singapura lah gitu ya, biar orang itu tidak apa-apa nimbun di Singapura ya, tapi timbunlah barangnya di Indonesia untuk mengurus perizinan ya, untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk fiskal agar memanfaatkan Pusat Logistik Berikat. Kawasan berikat ya saya kira ini. Wah, ini sengketa ya teman-teman. Jadi selain tadi kenikmatan fasilitas, ternyata di dalamnya ada tanggung jawab yang besar ya. Ada juga yang mengatakan ini kok seperti jebakan Batman gitu. Jebakan Batman. Ya, sebenarnya bukan jebakan Batman ya, karena memang kadang-kadang yang difokuskan itu hanya kenikmatan fasilitasnya saja ya. Hanya kenikmatan fasilitasnya saja. Ya, sedangkan tanggung jawabnya kadang-kadang dilupakan, sehingga
pengusaha yang mendapatkan fasilitas kepabeanan merasa seolah-olah saya kok dijebak, Pak. Saya kan tujuannya biar hemat pembayaran pajak. Kok ini saya malah kena denda yang berlipat-lipat. Nah, ini karena dia tidak paham konsekuensi dari sebuah fasilitas. Ya, yaitu tanggung jawab yang melekat. Ya, maka di sini ada berbagai konsekuensi. Ya, misalnya tadi pada saat perizinan, ya, pada saat pemasukan, ini harus ya dipatuhi ya ketentuan-ketentuannya, teman-teman ya. Ini dari awal sekali saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan juga nanti akan didengarkan oleh masyarakat. Di dalam pemanfaatan fasilitas ada tanggung jawab besar yang bisa menjerat. Ya. Oh, terima kasih. Sebelum terima kasih, ini saya jelasin dikit ini. Jadi pada saat masuk ya dari luar daerah pabean, artinya dari luar negeri ya, dari Singapura atau dari Malaysia atau dari Amerika gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau ada selisih ya barang, nah ini akan menjadikan ya terbitnya sanksi. Nah, ini harus dipahami. Jadi tadi pastikan barang yang masuk ke kawasan berikat ini yang menikmati fasilitas itu sudah benar. Ya, jangan sampai ada selisih. Misalnya ya barang yang dibongkar kurang atau lebih. Ya. Nah, ini ada sanksi. Sanksinya di mana? Di pasal 8A Undang-Undang Kepabeanan ya. Sanksinya bisa sampai dengan ya denda sampai dengan 50 juta ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kemudian pada saat dia dikeluarkan juga intinya apa? Pastikan ya, jangan sampai ya salah memberitahukan nilai pabean. Ya, kadang-kadang kita salah memberitahukan nilai pabean itu karena tidak paham bahwa nilai pabean itu tadi ya nilai transaksi tapi yang memenuhi syarat. Kalau dia tadi barangnya itu bukan transaksi, jangan pakai nilai transaksi karena pasti nilainya 0 atau nilainya sangat rendah. Pakai nilai pembanding ya teman-teman. Kalau ini masih kita paksakan nanti akan dikenakan ya sanksi ya, sanksi. Sanksinya pasal berapa? Ya tentunya bisa saja pasal 16. Di sini sih apa nih? Salah nilai pabean yang mengakibatkan kurangan biaya masuk ya. Ini pasal 16 ya teman-teman ya. Pasal 16. Mengeluarkan barang dari kawasan tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, salah memilih dasar pengenaan biaya masuk, dan PDRI salah ya memilih dasar pengenaan biaya masuk. Jadi dasar pengenaan biaya masuk dan pajak untuk hasil produksi ya, dasar pengenaan biaya masuk dan apa namanya pajaknya itu apa ya, ini jangan sampai salah ya gitu ya teman-teman ya. Ini harus dipelajari lagi, saya juga lupa dasarnya apa ini. Intinya harus hati-hati lah gitu ya kalau mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Dasar pengenaan biaya masuk ya, dasar pengenaan biaya masuk itu kan nilai pabean ya teman-teman ya. Dasar pengenaan biaya masuk dan pajak dan rangka itu tarif dan nilai pabean. Biasanya salahnya itu ya tadi ya salah kode HS ya. Salah kode HS itu bisa terjadi kenapa? Karena buru-buru ya, nyari HS itu cuma sekedar ya browsing aja di internet kode HS tas gitu ya. Berapa macam-macam tas kemarin kalau kita pelajari ya. Ada yang dari kulit, ada yang dari campuran, ada yang dari plastik ya. Nah, masing-masing bahan, masing-masing kompetisi menimbulkan konsekuensi tarif yang berbeda ya. Kemarin sudah dijawab semua mengenai itu ya, gitar ya, gitar tapi kok dalamnya senjata. Ini klasifikasinya kemana? Ke gitar apa ke senjata? Ternyata jawabannya saya lihat sih sudah benar semua ya, karena dia sudah menyeru apa namanya secara fungsi ya, secara fungsi, secara apa namanya bentuk gitu ya, fungsi, bentuk dan juga memang kegunaannya dia adalah merupakan senjata walaupun bentuknya seperti gitar. Jadi tidak bisa difungsikan sebagai gitar ya, ataupun sebagai alat musik, tapi dia sebagai senjata walaupun bentuknya menyerupai gitar. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan ya sehingga tidak menimbulkan sanksi gitu ya teman-teman ya. Pengeluaran sementara tidak kembali. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi pengeluaran sementara misalnya untuk subkontrak tadi ya tidak kembali ya. Tidak kembali ya, keenakan di luar ya, nggak balik lagi ya. Harusnya dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun ya. Dia harus balik lagi. Misalnya ada molding yang diberikan ke subkontrak, ke rekanan dalam rangka
pencetakan bahan hasil produksi ya, atau ada bahan-bahan berupa kain yang mau dijahit di luar. Selesai dijahit ya, dia harus balik lagi ke kawasan untuk baru kemudian diekspor ke luar negeri ya. Jangan langsung. Harus balik dulu ya. Akibatnya apa kalau tidak balik lagi ke kawasan? Dia akan dicairkan jaminannya, dipungut biaya masuknya, dan dikenai sanksi denda sampai dengan ya 1000% kalau mengakibatkan kurangan pembayaran biaya masuk. Ya, saya kira itu ya teman-teman. Kemudian juga nanti akan dimonef, diaudit saldo fisiknya, jangan sampai ya saldo fisik harusnya 1000, kok ternyata diperiksa di gudang stok of 6, ini saldo fisiknya kok dikit, ini banyak barang yang nggak masuk, banyak yang ya diselewengkan. Nah, ini akan terkena pasal denda pasal 45 ayat 4, denda sampai dengan 500%. Intinya itu teman-teman ya. Jadi pastikan benar-benar dalam pemanfaatan fasilitas ini bertanggung jawab, karena di balik kenikmatan fasilitas berupa pembebasan biaya masuk dan lain-lain itu ada yang namanya sanksi yang sangat memberatkan di belakangan. Ya, terima kasih. Ya, ada satu materi lagi, nanti teman-teman tonton aja di YouTube. Saya tidak akan jelaskan. Sudah ada, nanti saya share ke Bu Rosa ya. Saya pernah jelaskan tentang materi saya yang terakhir, yaitu tentang perben ya teman-teman. Yang ini ya. Jadi untuk yang penagihan, penyetoran, pengembalian dan keberatan banding ini ada di YouTube. Nanti teman-teman tonton. Kemudian nanti saya kasih soal latihan ya dalam bentuk pilihan ganda. Tidak dinilai, teman-teman berlatih aja ya. Jadi cara berlatihnya gimana? Cara berlatihnya nanti teman-teman isi aja sembarangan sampai selesai semuanya. Nanti sesudah selesai akan ada kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya dilihat lagi, nanti ulangi lagi ya sampai hafal. Gitu. Itu kalau mau ujian PPJK begitu caranya. Ya, karena kan kadang-kadang banyak banget soalnya. Ada 100 apa berapa gitu ya. Ya, dan bunyi dan isi ujiannya itu sangat teknis sekali ya Bu Rosa ya. Misalnya apa dokumen untuk pencairan jaminan ya, SP2, ini SPMK. Jadi benar-benar teknis banget gitu ya. Kadang-kadang kan kalau yang bukan praktisi ya susah gitu ya. Makanya harus banyak berlatih. Tadi saya share ada sekitar 50 soal itu biasanya untuk ujian ahli kepabeanan ya ke Bu Rosa. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu untuk belajar ya. Jadi harapan saya sih lulus D4 akuntansi perpajakan juga punya ijazah, punya sertifikat ahli kepabeanan ya yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi bisa langsung nanti berpraktek sebagai customs broker gitu ya Bu Rosa ya. Baik, saya kira itu. Jadi untuk tugasnya nanti saya kasih soal latihan aja ya. Soal latihan berupa pilihan ganda, nanti sudah ada linknya dalam bentuk Google Form teman-teman tinggal pakai aja. Ini karena udah jam 10. Jadi untuk materi penagihan dan penyetoran, pengembalian, sanksi keberatan money, nanti saya kasih link YouTube-nya aja, teman-teman bisa tonton dan pelajari, kemudian dijawab pilihan gandanya soalnya yang nanti linknya saya kasih ke Bu Rosa ya. Untuk sesi berikutnya minggu depan insya Allah hari Kamis ya Bu Rosa ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 atau tanggal 8 gitu ya. Kita akan presentasi ya, siap-siap 2 tim, materinya undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai, serta nanti akan saya kasih latihan nilai pabean, latihan nilai pabean ya. Terima kasih. Saya kira itu teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita foto lagi lah sekali ini. Oke, saya print screen ya. Ada berapa nih? Berapa layar? 2 layar. Teman-teman nongol dulu tuh. Mukanya jangan setengah. Biar oke. Oke. Ini nah, liburan kan lebih cakep. happy kalau liburan ya. Relax lah ya, healing lah ya. Mau UAS kan. Oke, saya kasih ke Bu Rosa aja ya. Rosa. Oke. Layar nomor 2. Oke. Ada yang baru nongol nih. Oke. Saya kasih lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat, salam bahagia selalu, semangat ya, kepabeanan ya, tidak sulit tapi menarik ya. Jadi, tidak hanya di sini, kita terus
berlanjut nanti juga di YouTube. Nanti saya share YouTube-nya dan juga saya share latihan soal ya. Bukan untuk dinilai latihan soalnya. Jadi teman-teman gunakan itu berkali-kali sampai teman-teman hafal dengan jenis soalnya gitu ya. Tapi ini sih untuk ujian kepabeanan ya. Saya kira level teman-teman tidak sampai ke situ. Level ini hanya saya maksudkan semata-mata untuk pengenalan saja. Karena untuk lolos ujian ahli kepabeanan tentunya butuh latihan yang masa belajar yang lebih panjang, minimal 3 bulan ya, baru bisa ikut ujian ahli kepabeanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah. Mohon izin saya live, nanti saya upload YouTube-nya ya, buat konten saya juga. Moga-moga YouTube-nya rame. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Ya, teman-teman. Bapak punten. Iya ya. Tadi Yunike mau nanya ya? Oh, boleh. Alhamdulillah kalau ada yang nanya. Silakan. Jarang yang nanya soalnya nih. Mangga. Yunike Priscilia. Nggak usah malu-malu. Nggak ada suaranya Yunike? Masih di unmute kali ya? Ada suaranya nggak, Pak? Nggak ada. Unik. Atau diketik aja boleh. Itunya mic-nya rusak kayaknya. Oh, personal chat aja. Bu Oci. Oke. Oh, Bu Oci panggilannya ya. Oke, Bu Oci. Mungkin nanya presentasi minggu depan. Oh, mungkin, pasti Pak. minggu depan. Oke, nanti bisa langsung japri saya juga nggak apa-apa. Kemarin sudah ada yang japri saya, siapa ya? Nggak ada ya? Belum ya? Oke, nanti nomornya kan ada. Silakan. Ya, pamit ya teman-teman ya. Oke, have nice long weekend. Kamis, Jumat, Sabtu libur kita. Alhamdulillah ya. Kita healing dulu. Jangan terlalu dipaksain ya. Utamakan kesehatan. Makasih ya. Izin. Assalamualaikum semuanya. Ya, makasih. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Nanti saya Izin upload ini. live. Ya.